Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandai rumah itu, tetapi rumah itu tidak rebuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandai rumah itu sehingga rumah itu rubuhlah dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Membangun iman yang kokoh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada pekerjaan yang tidak mudah untuk membuat sesuatu perubahan dalam diri seseorang, apalagi mengubah sebuah kebiasaan hidup yang sudah melekat dalam diri seseorang. Contoh, orang yang biasa menunda-nunda pekerjaan untuk mengubah menjadi tepat waktu dan disiplin dalam mengerjakan tugasnya membutuhkan sebuah proses waktu yang cukup lama karena kebiasaan yang terus-menerus dilakukan seseorang, maka akan membentuk karakter orang tersebut. Begitu pula untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan atau kebiasaan. Ada hal yang sulit, padahal itu sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan seseorang. Bila kita sudah membuat kesalahan di langkah awal, maka kita pun akan mengalami kesulitan di tahap selanjutnya. Hidup kita juga seperti membangun suatu rumah. Kita harus lebih dahulu memperhatikan fondasi dari rumah itu. Karena itu awal dari segalanya ke depan. Jadi fondasi yang hidup menjadi dasar dari segala sesuatu itu haruslah kokoh dan teguh seperti batu karang. Dasar dari yang kokoh itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun fondasi iman yang kuat, adalah doa dan kesetiaan. Doa saja tidak cukup. Mengapa? Bukankah kitab suci mencatat dalam surat Yakobus bab 5 ayat 16 menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukankah kitab suci mencatat dalam surat Yakobus bab 5 ayat 16 menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa haruslah disertai dengan kesetiaan, karena doa tanpa kesetiaan adalah suatu yang sia-sia. Tak berarti kan doanya? Demikian pula kesetiaan tanpa doa adalah sesuatu kelemahan. Orang yang percaya menjadi kuat karena doa
tidak jemu-jemu, doa yang penuh keyakinan sambil melakukan firman-Nya. Kunci doa yang benar adalah doa disertai dengan kesetiaan. Anak-anak Tuhan yang tidak memiliki fondasi yang kuat, hidupnya akan mudah rapuh dan lemah. Walaupun sering mendengar dan tahu tentang firman Tuhan, hidupnya tidak saja sia-sia, tidak ada semangat hidup dan mudah jatuh. Mengapa? Karena mereka hanya sebatas mendengarkan saja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Karena itu, saya mengajak saudara-saudari sekalian, marilah kita terus membangun fondasi hidup iman kita dengan terus melakukan firman-Nya sambil terus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita yang mau berusaha. Semoga